Oke, what's up guys? Udah lama nggak record konten kayak gini, jadi maaf kalau agak awkward. Tapi anyways, welcome ke course juga bukan apa ya, mini course atau series lah ya, dimana gue akan ngebahas tentang React dan TypeScript, oke? Tapi gue mau disclaimer dulu dari awal bahwa ini bukan beginner friendly course, oke? Gue tidak akan mengajarin basics dari React dan basics dari TypeScript, tetapi gue akan ngajarin basics dari React ditambah dengan TypeScript. Jadi harapannya adalah kalian itu udah mungkin sedikit experience gitu, udah kenal basicsnya React itu seperti apa, kayak penggunaan state, props, component, lifecycle method, global state management, data fetching, dan lain-lain. Kayak harapannya kalian udah punya basic knowledge tentang itu di bagian React-nya. Untuk TypeScript-nya sebenarnya kalian nggak harus tahu banyak dulu gitu. Kalian mungkin tahu tentang cara ngasih types, ada types apa aja, casting, atau mungkin bikin custom types kayak pakai type dan interface kayak gitu. Oke, tapi intinya adalah ini bukan sebuah beginner friendly tutorial. Oke, kalian minimal udah harus ada basicsnya dari React dan TypeScript. Terus tujuan dari mini series ini adalah untuk ngegabungin keduanya gitu. Gimana caranya kita bisa ya basically menggunakan TypeScript itu di dalam sebuah aplikasi React kayak gitu. Nah, untuk series ini gue akan menggunakan Next.js gitu karena yang paling gampang untuk di setup aja gitu. Tapi ini juga akan berlaku untuk semua ya jenis React yang kalian temukan gitu. Kalau kalian mau pakai Fit selama kalian udah setup pakai TypeScript juga uh, ini juga akan berlaku gitu. Oke. Cuma beda di awal setupnya doang, dan itu pun kebanyakan tools itu udah pasti ada template TypeScript-nya. Oke, tapi sisanya codingnya sama persis kayak gitu. Oke. Nah, untuk video yang pertama ini, oke, kita akan ngebahas tiga hal ini. Oke, basicsnya uh, basicsnya React pastinya. Kayak mulai dari state, props, abis itu sedikit tentang cara ngehandle input dulu kayak gitu. Oke, nanti gue udah ada rencana sedikit spoiler, oke, untuk seri-seri berikutnya. Kayak misalkan yang kedua nanti kita akan belajar tentang forms, terus ada data fetching juga pakai Axios dan React Query. Tapi itu sedikit spoiler aja supaya kalian antisipasi dan merasa ter-PHP kalau misalkan gue nggak upload. Anyways, untuk video pertama ini kita akan fokus ke tiga hal ini dulu, oke? State, props, habis itu input. Oke, tetapi sebelum videonya mulai, gue mau kenalin kalian dengan sponsor video hari ini dulu. Introducing kelas fullstack.id by Codepolitan. Nah, ini teman-teman adalah sebuah tempat yang menurut gue sangat cocok untuk kalian yang pengen jadi seorang full stack web developer. Karena di sini kan akan diajarin dari nol banget. Jadi udah pasti beginner friendly. Nah, kita langsung check out aja seberapa lengkap sih materinya. Oke. Dari roadmap belajarnya aja ini udah kelihatan bahwa sangat terstruktur, jadi kalian tidak akan hilang arah gitu. Kalian akan dimulai dari foundation tentang programming, jadi nggak langsung ke web dev tapi tentang programming dan komputer dulu supaya kalian memiliki fondasi yang kuat. Baru setelah itu ada track misalkan jadi seorang front end developer gitu. Kalian akan pelajarin front end basics kayak misalkan HTML, CSS, habis itu JavaScript, terus nanti ada bagian advance-nya di mana kalian akan belajar kayak hal-hal kayak framework, jQuery, habis itu ada Vue, ada React bahkan di sini. Dan kalau kalian lihat juga ada yang tag-tagnya upcoming kayak gini. Nah, ini berarti materinya masih di-develop dan nanti akan available untuk kalian di masa yang akan datang. Yang berarti teman-teman di sini materinya itu selalu constantly di-update. Jadi kalian sekali beli akses, oke, akan dapetin semuanya bahkan sampai ke materi-materi yang nanti akan ke update di masa depan. Jadi menurut gue untuk investasi jangka panjang sangat amat worth it gitu. Anyways, untuk backend developer juga cukup lengkap gitu. Ada yang untuk bahasa pemrograman favorit kita semua, PHP gitu. Kita akan mempelajari menggunakan beberapa database gitu, kayak misalkan MariaDB, MySQL, terus nanti kalian akan pelajari juga frameworks backend, kayak misalkan CodeIgniter, abis itu ada Laravel juga. Oh ya, by the way, dengar-dengar dari kelas fullstack.id, mereka juga lagi develop materi Laravel 11. Jadi buat kalian yang penasaran, oke, langsung aja check out kelas fullstack.id. Laravel 11 coy. Anyways, untuk para pecinta JavaScript tenang aja, ada juga untuk Express.js nanti kita akan pelajari, terus nanti akan ada materi MongoDB. Jadi benar-benar sangat variatif gitu. Nah, tetapi kalau kita scroll ke paling bawah lagi, nah ini menurut gua sangat-sangat menarik, yaitu di bagian studi kasusnya. Jadi kita nggak hanya akan belajar coding gitu yang kita akan ngikutin orang coding doang, tapi ternyata di sini kita akan mempelajari menggunakan berbasis project juga. Oke, jadi kita ada kesempatan untuk membuat project-project ini kayak misalkan aplikasi cek ongkir, habis itu
implementasi payment gateway, oke, disambungin dengan sebuah aplikasi toko online. Yang menurut gua ini bukan project yang tipenya tuh kayak basa-basi doang, tetapi benar-benar studi kasus dan bisa kalian jadikan portfolio untuk ya kalian pribadi gitu. Jadi kelar dari course ini, oke, kalian nggak akan punya tangan kosong doang, tetapi udah punya bekal untuk nanti ngelamar di dunia kerja gitu. Kalian udah punya bekal portfolio kayak berbentuk project-project yang kalian kerjain di kelasfullstack.id. Nah, saat ini teman-teman, gue mau tunjukin ke kalian kalau kita ke main page-nya lagi terus scroll ke bawah, lagi ada diskon gede-gedean. Oke. Yang harusnya harganya 2.200.000, sekarang harganya jadi dapat potongan jadi 880.000 aja. Course-nya itu totalnya ada 55, jadi kalau misalnya kita hitung 880.000 dibagi 55 itu kalau nggak salah sekitar 16.000 per course. Oke. Kalau nggak salah hitungan gue bener, ya ada kalkulator sebelah kanan gue. Jadi 16.000 per course aja. Nah, tetapi untuk kalian para pecinta promo, saat ini gue kerjasama dengan kelasfullstack.id juga untuk ngasih potongan harga yang lebih untuk kalian. Oke, kalau kita lihat menggunakan kupon dari kelas full stack, kita lihat kan cek ya potongannya jadi 880.000. Tetapi kalau kalian menggunakan kode kupon Theo, oke, kalau kita cek dapat potongan 770.000 dan ini tidak ada masa waktunya teman-teman. Jadi ini sangat untuk jangka panjang. Jadi nggak ada batasnya. Oke, kalau kalian mau check out kelasfullstack.id by Codpolitan, kalian silakan menggunakan kupon Theo. Oke, kalian akan dapat potongan jadi 770.000 aja. Nah, untuk teman-teman yang lebih pengen besar lagi promonya, oke, kalian bisa menggunakan kupon diskon Theo yang hanya akan berlaku sampai 3 hari setelah video ini di-upload. Jadi buruan, oke, akan mendapatkan potongan harga yang lebih gede lagi kalau kita cek ya. Jadi 550.000 aja. Tetapi sekali lagi gue mau kasih tahu ke kalian, ini hanya akan berlaku sampai 3 hari setelah video ini di-upload. Kalau kalian nonton ini mungkin seminggu setelah video ini di-upload, nggak apa-apa, nggak masalah. Kode kupon Theo juga tetap akan berlaku, dapat potongannya, tapi ya lebih kecil dikit aja. Tapi tetap dua-duanya akan mendapat kepotongan yang lebih besar dari yang ditawarkan di main page-nya. Oke? Jadi again buat kalian yang pengen jadi seorang full stack web developer, sekali lagi ini gue honest review, gue tidak memberikan nggak dapat script apa-apa. Oke? Ini benar-benar gue honest review. Menurut gue ini tempat yang cocok untuk kalian, murah meriah dan sangat lengkap materinya. Check out kelasfullstack.id guys. Alright, back to the video. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian yang pertama, yaitu state. Nah, sebenarnya kalau untuk state sendiri nggak beda jauh gitu ya di TypeScript sama JavaScript. Tapi ada sedikit perbedaan, ada tambahan sebenarnya sih. Kita coba aja bikin state dulu di sini. Oke, ini seperti biasa kita import dari React, use state. Oke, namain aja my state gini, set my state. Nah, saat ini, oke, namanya juga di TypeScript gitu kan, kita harus ngasih tahu type dari si state kita tuh apa. Saat ini kita nggak tahu type dari state kita apa. Kalau kita hover my state, dia itu tipenya adalah undefined, kayak gitu. Nah, salah satu cara yang paling gampang untuk kita kasih type untuk si my state ini adalah dengan cara kita kasih default value dari state-nya, misalkan angka 0, kayak gini. Nah, ini si TypeScript itu walaupun kita tidak secara eksplisit ngasih tahu bahwa type-nya si my state ini number ya, tapi dia bisa nge-infer atau bisa nebak gitu. Dari default value-nya, default value-nya number. Harusnya berarti kira-kira ya tipe datanya si my state adalah sebuah number. Sekarang kalau kita hover, lihat ya, kita dapat sebuah number kayak gitu. Nah, tapi terkadang kita mau lebih spesifik lagi. Terus mungkin kadang-kadang kita juga nggak mau ngasih sebuah default value gitu, oke, di state-nya. Nah, untuk itu teman-teman, kita bisa ngasih sebuah type di sini. Di use state-nya, kita bisa pakai si kurung siku ini kayak mau bikin tag gitu ya. Ini namanya sebuah generic. Nah, di sini kita bisa kasih type-nya, number, misalkan gini. Nah, dari sini, oke, kalau kita hover si my state, kita langsung lihat bahwa my state ini tipe datanya adalah salah satunya adalah sebuah number. Memang di sini tetap akan ada undefined karena di sini kan kita kasih ya default value-nya adalah undefined gitu. Tapi at least sekarang si my state ini udah ketebak bahwa tipe datanya di sini adalah sebuah number. Sehingga misalkan di sini udah gue siapin sebuah button gitu kan. Kita bikin misalkan sebuah function gitu, misalkan change state. Oke. Habis itu kita taruh aja di on click-nya si button. On click, habis itu change state gini kan. Nah, sekarang di dalam change state ini kita taruh aja set my state. Kita mau ngeset dia menjadi angka 1 misalkan. Apakah bisa atau tidak?
Kalau kita lihat kita nggak dapat type error sama sekali, oke, nggak ada merah sama sekali. Dan kalau kita buka aplikasinya, ini udah gue save, oke. Ini kalau gue klik, ya nggak kelihatan ya, goblok juga, oke. Tapi kita coba bikin P gini, state titik 2, my state, maaf lupa gue tunjukin, sorry. Oke, gue save. Sekarang kalau gue klik, my state-nya sekarang udah 1 ya. Kalau kita refresh, awalnya kosong karena dia undefined gitu kan. Kalau kita klik, dia jadi 1. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada type error sama sekali. Kenapa? Karena kita conform atau kita mematuhi peraturan bahwa di sini, oke, si my state itu harus dapat sebuah number. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya kita kasih petik kayak gini, lihat kita langsung kena sebuah type error. Oke, kita lihat argument of type string 1 is not assignable to parameter type-nya si set state action, di mana dia mintanya number atau undefined. Kayak gitu. Kenapa dia mintanya number atau undefined? Karena di sini kita udah ngedefine bahwa tipe data dari si my state ini adalah sebuah number atau undefined atau kosong gitu. Karena default value-nya adalah again kosong. Nah, kalau misalkan kita mau state-nya ini ya maunya bisa number, bisa string kayak gitu. Ya boleh juga sebenarnya. Di sini tinggal kita tambahin type-nya. Oke, number atau string. Nih, ini namanya union type ya. Oke, kita ngegabungin, bukan union type, sorry. Gue lupa namanya apa ini, tapi ini kayak atau. Jadi ini dia itu tipe datanya si myState ini bisa number atau string. Nah, kalau kita hover si myState, lihat ya tipe datanya bisa string, number, atau undefined. Ini sebenarnya udah kita lihat juga di sebelumnya waktu number sama undefined doang. Tapi kali ini kita ketambahan si string. Dan kalau kalian lihat di bagian set myState di sini, oke, waktu kita kasih string 1 ini sekarang udah nggak error. Tapi kalau kita nggak kasih tipe datanya string di sini, oke, dia kena type error kayak gitu. Cuma, alright teman-teman, ada satu hal juga yang sangat penting, bahwa TypeScript itu hanya nge-catch type error ketika di development waktu kalian ngodingnya. Tetapi ketika runtime, oke, TypeScript itu udah tidak melakukan pengecekan karena dia itu nge-transpile menjadi JavaScript juga. Kayak gitu. Jadi satu hal yang penting adalah ketika aplikasinya tuh udah berjalan, dia itu udah nggak akan nge-catch type errors lagi. Maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya gini. Misalkan di sini kita minta number gitu kan. Oke. Nah, di sini kita kasihnya sebuah string. Tapi misalkan coba kita ngasih gini, sebuah numbernya value-nya misalkan 1 atau 5 gitu deh. 5. Terus kita kasih dot to string. Berarti sekarang kita kena type error. Karena apa? Karena dia tipe datanya sekarang sebuah string gitu kan. Oke. Sementara di sini dia mintanya sebuah number. Pastinya nabrak, kena merah gini nih. Oke. String not assignable to parameter number atau undefined. Nah, sekarang kita kan bisa melakukan typecasting di dalam si TypeScript. Ini contoh aja ya. Kalau misalkan gue cast dia jadi unknown, terus jadi number, oke, jadi ini secara TypeScript, secara types, si TypeScript-nya tahu ini adalah value-nya adalah sebuah number. Oke, karena gue cast sebagai number. Di mana realitanya adalah sebenarnya ini tipe datanya adalah sebuah string. Ini di bawah sini, gue bikin satu P lagi, misalkan type-nya. Kita kasih type of my state. Gini ya. Oke, supaya kalian bisa ngelihat value-nya sama si tipe datanya kayak gitu. Ini kalau misalnya lihat ya, kalau kita change state sekali lagi, number 5 yang kita jadiin string, kita cast jadi number. Jadi somehow kita ini secara types-nya itu udah bener gitu. Tetapi ini sebenarnya ngebug karena apa? Karena yang kita masukin adalah string, di mana kita padahal mintanya sebuah number. Nah, ini adalah salah satu kelemahan TypeScript, oke? Dia nggak nge-catch runtime error, teman-teman, oke? Karena again, dia akan ke transpile di JavaScript. Jadi dia ini hanya akan berlaku error checkingnya atau type checkingnya itu hanya berlaku waktu kalian nge-build atau waktu kalian lagi ngoding aja, kayak gitu. Jadi ini satu hal yang perlu kalian perhatikan juga. Jadi hal-hal kayak gini, ini perlu kalian tetap handle. Ini kalau misalnya gue refresh, lihat ya, awalnya kan state-nya undefined. Tapi kalau gue klik, lihat, dia jadi 5, type-nya tapi string. Padahal di state-nya jelas-jelas udah gue state bahwa, udah gue kasih tahu bahwa yang gue minta adalah sebuah number, kayak gitu. Jadi ya memang kita bisa tetap secara development, ini memang contoh yang sangat konyol gitu ya. Tapi memang untuk waktu kita ngodingnya atau waktu kita nge-build-nya itu masih bisa gitu si TypeScript itu nge-catch
type error seperti ini ya gitu. Tapi ketika aplikasi udah berjalan, oke, ini penting untuk kalian tahu bahwa dia nggak akan nge-catch errors-nya lagi kayak gitu. Ini kalian perlu tools lain misalkan kayak Zot kayak gitu. Tapi untuk TypeScript-nya sendiri ya udah cuma sampai sebatas ini aja. Oke, di sini gue kasihnya sebuah string. Oke, ke detect ini sebuah string ya pasti muncul sebuah error karena di sini kan kita ngasihnya mintanya itu adalah sebuah number bukan sebuah string kayak gitu. Jadi di sini kita harus kasih tipe data yang sesuai. Misalkan angka 5 kayak gitu. Nah, ini di sini dia nggak akan error kayak gitu. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan kalian bikin sebuah type yang custom gitu. Misalkan kalian mau bikin sebuah type baru, sebuah state baru gitu ya. Kita bikin ya sebuah use state kayak gini. Namanya let's say user gitu atau current user. Set current user. Nah, habis itu kita mau bikin misalkan ini isinya adalah sebuah objek user. Misalkan ada username-nya sama emailnya gitu. Nah, ini kan kita bisa bikin sebuah type baru kan. Oke, kalian bisa pakai type atau interface. Tapi let's say kita bikin type user kayak gini. Oke, ada username-nya, string. Tipe datanya adalah sebuah string. Ada emailnya. Tipe datanya adalah sebuah string juga. Nah, types kayak gini kalian bisa jadiin type di bagian state-nya juga. Gitu. Misalkan di use state sini kita ngedefine bahwa gue mau isi state ini adalah tipe datanya itu user. Oke, yang merupakan adalah sebuah objek yang ada username string, email string. Ya udah di sini boleh. Kita kasih gini aja. User. Kayak gitu. Sekarang kalau kita hover si current user, lihat dia itu bisa user atau undefined. Kenapa undefined again? Karena di sini kita kasih default value-nya adalah undefined, kosong. Kayak gitu. Nah, tetapi sekarang karena kita udah ngedefine bahwa dia ini tipe datanya harus user, kalau kita kasih default value di sini, 1, udah pasti nggak nyambung. Gitu. Karena kan kita mintanya type-nya user. Nah, sekarang kita kasih sebuah objek. Nah, kalau kita kasih sebuah objek, kita munculin auto suggestion-nya, ini pakai control spasi. Lihat, langsung muncul suggestion-nya email, username. Nah, ini salah satu keenakannya kita pakai TypeScript juga. Jadi kita tahu bahwa si state ini, dia itu minta tipe data objek user. Gitu, yang ada username sama emailnya. Karena kita ngedefine ini di sini, di awal sini, sehingga kita bisa dapetin si auto suggestion-nya, email, string, username, string kayak gitu. Atau ya kalau kita mau kasih undefined juga nggak masalah. Tapi again ini juga membantu kita waktu nanti misalkan di button change state kita mau ngeganti si current user juga. Oke. Waktu kita nge-set current user, oke, kadang-kadang kalau kita pakai JavaScript itu kita nggak tahu kita mau ngasih objek, isi objek itu apa aja. Misalkan di dalam parameter function gitu ada config gitu kan. Nah, itu kita kan suka nggak tahu gitu isinya config tuh ada objek apa aja. Nah, kalau pakai TypeScript sekarang kita jadi tahu untuk si current user ini dia terima sebuah objek yang isinya propertiesnya apa aja dan tipe datanya apa aja. Oke? Di set current user ini sekarang kita bisa kasih sebuah objek. Terus sama kayak tadi waktu kita ngeset default value, kalau kita munculin auto suggestion, langsung muncul, oh ada email yang tipe datanya harus sebuah string, dan ada username yang tipe datanya harus sebuah string. Sekarang kalau misalkan username kita kasih sebuah number 1, langsung error. Gitu. Langsung muncul, ingat di sini property username itu harus sebuah string. Sedangkan di sini kita ngasihnya sebuah number. Nggak boleh. Ya udah kita kasih sebuah string. Nah, ini kan jadi lebih enak. Gitu. Nanti pun ketika kita masuk ke dalam misalkan JSX-nya kita mau tampilin informasi tentang current user. Jadi lebih mudah gitu. Misalkan sekarang kita ganti ini jadi current user. Kita kasih titik, langsung muncul suggestion-nya. Oke, ada email, ada username. Kenapa semua ini bisa terjadi? Hanya karena waktu kita nge-declare si state ini, oke, si current user ini, kita cuma ngasih type ini doang, user. Langsung tahu program kita, oh, si current user adalah tipe data sebuah objek bernama user yang isinya ada username, email. Sehingga waktu kita nge-set state, waktu kita mau tampilin state-nya di sini, semua suggestion-nya udah ready. Oke, karena apa? Karena kita kasih type yang jelas di sini. Oke, itulah keuntungannya kita menggunakan TypeScript. Dan itu caranya kita menggunakan TypeScript untuk nge-set state. Kayak gitu. Make sense ya? Oke. Nah, sebenarnya udah segampang itu doang. Oke, ini intinya adalah, oke, kalau gue mau recap, di sini ketika kita mau nge-use state, kita mau bikin sebuah state, ada baiknya kita nge-declare tipe data dari si state itu, gitu. Oke,
Yang pertama caranya adalah dengan cara kita kasih default value kayak gitu. Yang kedua adalah cara yang gue lebih prefer dan lebih strong adalah kita kasih si generic ini. Ya, kita kasih parameter ini, dia itu pakai tag gitu ya. Oke, kayak pakai kurung lancipnya ini. Kayak kita kasih tipe data yang kita inginkan di store di dalam si state ini. Gitu. Kalau misalkan dalam use state ini gue mau nge-store-nya user gitu. Oke, kita udah ngedefine sebuah objek user di sini. Ya udah langsung kebaca bahwa current user ini tipe datanya adalah user. Udah pasti ada username, udah pasti ada email. Ketika kita mau nge-set state nanti di sini, langsung ke detect otomatis gitu. Dia akan minta sebuah email dan sebuah username yang tipe datanya adalah string dan string kayak gitu. Begitu juga dengan si my state di sini. Kita udah declare dia adalah sebuah number. Ya otomatis waktu kita mau nge-set my state ini, ya dia hanya terima number. Kalau kita kasih sebuah boolean misalkan false kayak gini, ya otomatis dia kena type error di sini. Oke? Di sini dia nggak nerima boolean tapi nerimanya hanya number kayak gitu. Kecuali, again, seperti yang tadi udah aku tunjukin, di sini kita bisa tambahin lagi. Oke, misalkan di sini terima boolean kayak gini, number atau boolean. Oke. Nah, di sini berarti sekarang si my state ini udah bisa nerima si false karena false itu kan boolean gitu kan. Tapi kalau kita kasihnya sebuah string ya pastinya kena error karena dia tidak conform ke type number ataupun boolean kayak gitu. Tapi intinya yang gue tunjukin ke kalian adalah bagian sininya. Oke, kalian ada baiknya ketika kalian menggunakan TypeScript gitu di React, kalian secara eksplisit ngedefine tipe data apa aja yang bisa masuk ke dalam state ini. Kayak gitu, supaya nanti kalian nggak bingung sendiri. Memang iya, terkadang bisa kita menggunakan default value, tapi ada baiknya kalau menurut gue ya, oke, better kalau misalkan kita declare-nya eksplisit aja kayak gini. Number gitu, atau user. Nanti apa namanya, biar si TypeScript-nya itu nggak harus tebak-tebakan dari default value kita aja. Kayak gitu. Oke, ini gue balikin dulu. Jadi satu. And dah, we're done. Kira-kira kayak gitu cara kita menggunakan state di React. Gitu kita gabungin dengan TypeScript. Sesimpel itu. Oke, langsung lanjut ke bagian yang berikutnya. Gue nggak nyangka ternyata udah sampai 15 menit ini. Oke, next section langsung aja kita masuk ke bagian si props. Oke, nah ini menurut gua salah satu keuntungan terbesar TypeScript ketika kita pakai React, yaitu di bagian props. Dan kalau nggak salah ini gue udah sempat bahas juga di beberapa video gua sebelumnya. Anyways, langsung aja. Di dalam index.tsx gua ini, let's say supaya mempermudah aja, kita bikin sebuah kita bikin sebuah komponen. Oke, di sini bikin aja komponen button gini kan. Oke. Kita return sebuah button. Di sini kan gue udah ada button di sini. Ini gue copy aja paste di atas sini. Oke, kayak gitu. Terus dia terima sebuah on click bla bla bla. Oke, tapi sementara ini taruh aja dia hanya sebuah button yang nggak terima props apa-apa. Terus coba kita tampilin di bawah sini. Oke, button. Oke, yang lainnya kita komen dulu biar nggak ngeganggu. Ya, atau kita hapus aja deh biar kalian nggak pusing baca codingannya. Oke, kalau kita save, kita tampilin hasilnya kurang lebih ya udah kayak gini doang kan. Oke, muncul click me. Tapi tentunya kita kan mau kalau bikin komponen itu ya komponennya dinamis gitu kan, bisa diisi dengan hal-hal lain kayak gitu. Nah, ini untuk biar nggak mengganggu aja teman-teman, ini kan kita udah lewatin bagian state, ini kita hapus aja bagian si current user supaya nggak menu-menuhin. Nah, sekarang kita mau bikin button kita ini ya terima props supaya dia dinamis. Gampangnya gimana? Ya gampangnya tinggal kita kasih props di sini. Oke, tapi kalau kalian lihat di sini langsung muncul error. Nah, error yang pertama adalah karena ya kita nge-declare tapi value-nya nggak pernah kita read gitu. Tapi yang kedua, kita kena error di sini di mana props ini memiliki any type gitu. Nah, di TypeScript ini diomelin gitu. Dimana kalau misalnya kita bikin sebuah variabel, kita itu harus kasih dia sebuah type kayak gitu. Misalkan di sini si buttonnya ini dia mau bikin nerima sebuah title gitu kan. Misalkan bagian click me ini isinya jadi props.title. Nah, oke. Kalau di sini ya udah kelihatannya aman-aman aja gitu kan, nggak error bagian props.title-nya. Tapi lihat di sini di bagian props ini tetap dia itu kena error punya any type. Nah, kalau kalian udah belajar TypeScript, any ini berarti ya basically type apa aja gitu. Terlalu loose atau nggak teratur jadinya gitu. Kita nggak secara spesifik ngasih tahu props ini tipe datanya tuh apa kayak gitu.
Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bikin sebuah props gitu di dalam sebuah komponen React, kalau menggunakan TypeScript ya sebenarnya sekarang kita tinggal nge-define aja sebuah type atau sebuah interface. Gue bisa menggunakan type ya. Oke. Yang merepresentasikan si props-nya itu. Jadi misalkan di sini gue bikin sebuah type button props di mana gue akan terima title string kayak gini. Oke. Nah, sekarang button props ini tinggal gue kasih sebagai type-nya si props. Kita kasih titik 2 button props. Nah, sekarang kalau misalkan gue panggil si props, terus kita kasih titik, dia langsung tahu nih, oh bakal ada title. Kenapa? Karena kita ngedefine-nya itu props ini, tipe datanya adalah button props. Yang isinya adalah sebuah objek, ada title, string. Misalkan mau yang lain, ada icon yang isinya bla 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 gitu. Any dulu sementara ini, nanti gue akan kasih tahu apa. Gitu. Atau mungkin mau bikin class name string, atau mau apalagi terserah kita lah gitu, mau bikin header apa kek gitu, isinya adalah number, ini contoh aja gitu. Sekarang si propsnya ini bakal tahu, oke, kalau gua kontrol spasi, oke, bakal tahu bahwa dia ada class name, header, icon, sama title sesuai dengan props yang tipe data yang udah gue define di atas ini. Oke, jadi step by stepnya adalah kalau misalnya kita bikin komponen gitu di React mau pakai TypeScript, ya udah kita bikin dulu komponennya apa, habis itu kita bikin type-nya dari si props-nya gitu. Jadi kita ngedefine dulu kira-kira bakal ada props apa aja yang bakal masuk ke dalam si button. Oke, pertama ini kita bikin dari awal dulu, kita bikin yang lebih proper. Oke, title udah pasti gitu. Terus kita mau bikin misalkan yang lain, class name. Oke, class name dia itu tipe-tipenya sebuah string. Tapi gue mau bikinnya dia optional, jadi nggak harus gitu, nggak harus ada class name. Boleh, tinggal kita kasih tanda tanya di bagian sini. Habis itu, misalkan sebuah button kalau diklik pasti harus ada interaksinya dong. Ya udah, kita kasih on click-nya juga yang tipe-tipenya adalah sebuah function void. Gue nggak ada yang bercanda. Oke, kayak gini. Nah, sekarang di sini setelah kita ngedefine props apa aja yang bakal masuk ke si buttonnya, ya udah tinggal kita panggil di sini nih. Di bagian si propsnya ini kita kasih titik 2 button props kayak gitu. Sekarang kita udah tahu juga isinya props ini kira-kira apa aja. Bahkan langsung bisa kita di structure di sini. Props kayak gini. Kita langsung bisa di structure ada apa aja sih kira-kira dalam props. Oh, ada on click, ada title, ada class name kayak gini. Tapi kalau gue pribadi ya gue lebih prefer kalau misalkan propsnya dikit ya udah kita panggilnya props titik apa gitu. Props titik on click, props titik title gitu. Misalkan sekarang class name-nya bisa di sini nih. Bisa kita kasih plus props.classname misalkan kayak gini. Kita kasih spasi di sini. Habis itu untuk title-nya kita panggil props.title di sini. Oke. Nah, habis itu sekarang ada lagi terakhir on click-nya. Untuk on click-nya kita taruh di on click-nya si button props.onClick kayak gitu. Dan kalau kita lihat type-nya kan match juga, jadi nggak ada error sama sekali. Nah, tetapi kalau kita scroll ke bawah sekarang, kalau kita lihat nih si button kena apa? Kena sebuah error gitu. Karena di sini dia ada beberapa props yang missing gitu. Oke, kalau kita lihat nih, dari type button props kita missing title dan on click. Jadi kalau kita lihat lagi ke button props, oke, title ini kita define sebagai string yang harus ada gitu. On click kita define juga sebagai sebuah function yang nggak harus return apa-apa, makanya di sini gue kasihnya void gitu. Kita define on click sebagai sebuah function yang nggak harus nge-return apa-apa, tapi functionnya harus ada gitu. Beda dengan kalau kita lihat di errornya si class name nggak ada kan di sini. Kenapa class name nggak ada? Karena di sini kita kasih tanda tanya yang artinya adalah optional gitu. Jadi si class name ini tipe datanya string atau undefined karena optional. Undefined kan berarti nggak ada value gitu kan. Nah, tetapi intinya sekarang error yang kita harus solve adalah si button ini harus terima title dan on click. Nah, enaknya juga dari TypeScript, ini kita langsung dikasih tahu gitu bahwa button itu ada props loh yang harus dipenuhi kayak gitu. Beda kalau kita pakai JavaScript doang, ya JavaScript nggak akan ngasih tahu kita gitu. Ada props apa aja yang harus dipenuhi oleh si komponen ini. Sekarang karena kita udah ngedefine props-nya oleh TypeScript,
gitu, kita langsung diomelin gitu. Jadi tahu, oh ternyata kalau kita menggunakan komponen ini kita butuh ini nih, props ini gitu. Ini kalau gue muncul suggestion langsung kelihatan on click, title, class name. Kalau key ya emang udah ada dari sananya kayak gitu. Tapi on click sama title kalau kalian perhatikan dia nggak ada tanda tanyanya. Yang artinya apa? Yang artinya dia wajib ada kayak gitu. Oke, di sini misalkan class name tanda tanya gitu. Yang artinya apa? Ya dia nggak harus ada, nggak harus kita kasih. Tapi basically sekarang kalau kita kasih title, kita kasih string misalkan klik aku kayak gitu. Habis itu kita kasih on click, kita kasih function aja kosong kayak gini, nggak harus ngapa-ngapain. Oke, sekarang langsung hilang errornya. Kalau kita lihat ke atas juga, ya udah nggak ada error apa aja, nggak ada error apa maksudnya, kayak gitu. Oke, nah sekarang kalau kita buka komponennya, lihat, oke, langsung masuk, klik aku, kayak gitu, ya sesuai dengan props yang kita kasih. Tapi tadi ingat kita nge-define title ini tipe datanya adalah sebuah string yang otomatis ini bisa error kalau kita kasihnya sebuah number kayak gitu. Nah, ini juga sebuah keuntungan dari si TypeScript gitu, dimana ya kita udah ngasih tahu bahwa ini tipe datanya adalah sebuah string. Ya lu jangan macam-macam lagi gitu. Jangan sampai tiba-tiba ngasihnya number. Tapi ya enaknya TypeScript juga ketika kita kasih number yang nggak sesuai, dia langsung ngomelin kayak gitu. Oke? Jadi kita harus kasih types yang sesuai kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk props terkadang kan kalau kita mau bikin button, ya jarang ya kita mau bikin button title-nya atau teksnya itu kita taruh sebagai props title kayak gini. Biasanya kan kita taruh sebagai children-nya gitu kan. Nah, gimana caranya? Caranya sebenarnya simple. Di bagian sini, oke, button props. Jadi kalau cara gue adalah ketika kita mau bikin sebuah komponen yang terima children, si React itu sebenarnya udah punya type khusus untuk itu. Oke, jadi ini dari React gue mau import sebuah type namanya props with children kayak gini. Nah, di sini yang gue suka lakukan adalah setelah gue taruh props yang udah gue define di sini, button props, oke, di sini gue suka pakai done ini untuk ngegabungin type-nya. Oke, kita kasih sih props with children ini. Nah, sekarang kalau kita ke bagian si props, habis itu kita kontrol spasi, kita lihat di sini udah ada bagian, udah ada prop baru yaitu si children kayak gitu. Tapi memang minusnya adalah di sini childrennya sifatnya tuh opsional gitu. Kalau kalian mau bikinnya ya apa namanya dia strict gitu harus ada isinya, ya di sini kita bisa secara manual juga gitu. Oke, kita bisa kasih children titik 2. Nah, tipenya apa? Tipenya adalah sebuah React Node namanya. Jangan lupa kita import dari React juga. Kayak gini. Oke, React Node tuh apa sih? Oke, mungkin kalian bertanya React Node tuh apa sih? React Node tuh pada dasarnya apapun yang kita bisa kirim ke React gitu. Boleh bentuknya JSX. Oke, atau kalian bayangin aja komponen kayak gitu. Boleh bentuknya JSX, boleh bentuknya sebuah string atau number atau apapun yang bisa tampil di React. Itu adalah React Node. Kayak gitu. Nah, sekarang props-nya itu tinggal kita taruh di sini. Children props dot, lihat nih, children. Set, kayak gitu. Sekarang title-nya mungkin udah nggak kepake, jadi kita hapus ya. Kayak gitu. Sekarang kita scroll ke bawah. Oke, kita langsung kena error bahwa title itu udah nggak ada. Gitu. Jadi sekarang kita hapus. Oke, tetapi sekarang masih ada satu error lagi di mana si button ini property children-nya itu masih missing padahal dia required di type-nya si button props. Nah, berarti sekarang ini si button-nya kayak kita bikin dia jadi bisa buka tutup kayak gini, terus kita taruh klik aku. Kayak gitu. Sekarang kita balikin. Oke, hasilnya masih sama-sama aja. Nah, itu kira-kira caranya kita bisa menggunakan props, oke, kita gabungin dengan TypeScript dan beberapa keuntungan lainnya gitu. Oke, gue rangkum lagi. Ingat kalau kita mau bikin sebuah prop untuk sebuah komponen di TypeScript, itu sebenarnya simple. Kita pertama-tama bikin aja dulu komponennya. Bikin komponennya apa. Lalu setelah kita bikin komponennya, ini kan dia pasti ada props kayak gini kan. Setelah itu baru kita ngedefine kira-kira ada props apa aja yang nanti bakal masuk ke dalam komponen kita. Dalam case kita ini, ya gue akan terima class name, on click, sama children. Habis itu kita tinggal define aja tipe datanya itu untuk setiap prop itu apa aja. Nah, setelah kita bikin type-nya itu apa,
Oke, type propsnya itu apa. By the way, ini nggak harus pakai type ya, boleh pakai interface juga. Nah, setelah kita define, oke, si type-nya ini tinggal kita kasih ke si props. Jadi kita kasih titik 2, button props kayak gini. Nah, untuk sebagai convention aja ini standar gua pribadi ya, dan yang gue suka terapin ke project-project dan tim. Kalau misalnya kita bikin sebuah props, type-nya itu adalah nama komponennya ditambah props. Kayak misalkan nama komponennya button, gue namainnya ya udah button props gitu. Nama komponennya card misalkan, ya udah di sini gue namainnya card props kayak gitu. Itu sedikit tip tambahan aja kayak gitu. Tapi anyways, sekarang setelah kita udah kasih type ke si propsnya, nanti secara otomatis propsnya ini, oke, dia itu terima auto suggestion, oke, sesuai dengan type dari props yang udah kita define di atas ini. Nah, nggak hanya itu, bahkan juga nanti ketika kita panggil si komponennya, ini juga udah akan ada auto suggestionnya. Kalau kita kontrol spasi, langsung muncul nih. Oh, dia terima props children, on click, sama class name. Kayak gitu. Dan kita lihat adalah di sini yang wajib adalah si children dan on click karena nggak ada tanda tanyanya. Tapi kalau class name ini ada tanda tanyanya. Jadi dia nggak apa-apa gitu kalau kita nggak isi. Tapi yang wajib kita isi adalah si bagian on clicknya ini nih. Oke, ya udah kita kasih sebuah function aja sesuai dengan yang dia minta di sini, sebuah function. Tapi kalau misalkan kita mau bikin on clicknya ini jadi optional juga gimana? Ya udah sama kayak si class name, on clicknya tinggal kita kasih tanda tanya kayak gini, kayak gitu. Tapi kita nggak mau itu, oke? Karena udah pasti harus ada on clicknya kalau sebuah button. Jadi kita kasih kayak gini aja, kayak gitu kira-kira, oke? Semoga clear, harusnya nggak ada yang gue miss tentang props di TypeScript. Gue mikir-mikir dulu, iya harusnya nggak ada. Oke, nanti by the way seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja coba di comment section atau di Discord server bersama kita ya teman-teman. Gue ada rencana untuk coba rapihin nanti. Ya kita lihatlah nanti ya. Tapi anyways kalau ada yang mau ditanyain di comment section, coba aja nanti di awal-awal setelah video ini upload biasanya gue rajin kok untuk jawab-jawabin pertanyaan kayak gitu. Anyways, kayaknya ini doang yang perlu kita bahas tentang props untuk TypeScript. Sekarang kita langsung aja move on ke bagian yang paling terakhir. Ini videonya udah mulai kepanjangan. Alright guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling terakhir, which is ngehandle input. Nah ini kenapa gue taruh input di sini? Karena ini adalah salah satu struggle gue di awal-awal ketika pakai React menggunakan TypeScript. Kayak gitu ya, itu di handling input. Gue suka bingung types-nya itu apa. Anyways, sekarang di sini gue udah siapin sebuah input, oke? Type-nya ini harusnya text ya. Habis itu on change-nya ini kita komen-nya dulu. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya ya, hanya sedikit sebuah inputan gini doang. Oke. Nah, sekarang biasanya kan kalau kita nggak pakai form handler library apapun, nggak pakai React Hook Form, nggak pakai Formic gitu-gitu, biasanya kalau kita punya sebuah input kan kita store inputannya itu atau value-nya di dalam sebuah state gitu kan. Jadi sekarang kita coba bikin state-nya. Dan const use state dan inputannya gue mau dia tipe datanya adalah sebuah string gitu kan. Jadi kita langsung kasih aja data type-nya adalah string. Terus kita namain text set text kayak gini, terus kita kasih default value string kosong kayak gini. Nah, sekarang biasanya kita juga punya sebuah function gitu untuk ngehandle ketika inputnya ini mengalami perubahan gitu kan. Taruh aja namanya handle text gitu. Oke. Nah, sekarang handle text-nya itu kita pasang kan di bagian on change-nya si input kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita pakai JavaScript, kita juga udah tahu bahwa handle text ini akan terima sebuah parameter event gitu, atau E gitu, suka disingkat gitu kan. Dan isinya, oke, untuk dapetin isinya, kita panggil event.target.value gini. Dan bahkan ini kalau coba kita console.log, ini works ya guys. Kalau kita save, kita lihat ya ke bagian sini, terus kita buka console. Ini kita refresh. Oke. Kita tes, tulis, ini muncul. Gitu. Tapi secara types dia masih salah. Karena kita nggak tahu type dari si eventnya ini apa. Gitu. Kita harus secara eksplisit ngasih tahu event. Oke, iya memang kita tahu di sini ada target.value. Tapi si TypeScript-nya tuh nggak tahu. Gitu. Dan TypeScript itu nggak tahu. Gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi dia itu harus tahu segalanya. Gitu. Makanya di sini kita harus kasih type
yang proper gitu, supaya mencegah kita juga jangan-jangan mencoba untuk mengakses properti-properti yang sebenarnya nggak ada gitu di dalam si objek event ini. Nah, sekarang, oke, problemnya adalah kita nggak tahu, oke, event ini tipe datanya itu adalah apa. Nah, gampangnya adalah sebenarnya gini, ini sebenarnya cara ribetnya sih. Kayak kita ke bagian input on change. Di sini, oke, si on change ini nerima sebuah change event handler namanya. Oke. Nah, change event handler ini kalau kita lihat sebenarnya dia itu apa namanya? Diimport dari React. Nah, change event handler adalah tipe functionnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini, oke, kita bisa kasih tipe ini, function ini, ke dalam si type dari function kita yang ini. Gitu. Oke. Jadi di handle text ini kita kasih titik 2, change event handler, HTML input element kayak gini. Nah, ini secara otomatis si eventnya itu, lihat, udah nggak ada error lagi. Sekarang secara otomatis si eventnya kalau kita munculin auto suggestion, langsung muncul event.target.value gitu, atau value as number, value as date, terserah kita. Kayak gitu. Tapi basically udah segampang itu doang. Jadi kadang-kadang kita itu nggak harus nge-type si parameternya secara langsung, tapi kita langsung lihat ke bagian si apa namanya, functionnya, si propertinya aja. Lihat dia itu nerima sebuah tipe apa. Oh, dia si on change ini terima sebuah type change event handler. Oke, ya udah, si handle textnya ini kita kasih type itu aja. Change event handler, ada generic juga, HTML input element. Secara otomatis nanti karena kita udah ngasih tahu bahwa handle text isinya adalah type-nya ini, oke, si parameternya udah secara otomatis ngikutin gitu. Sekarang kita tahu kalau kita hover, event ini isinya adalah sebuah change event HTML input element. Sehingga kalau kita coba akses gitu, isinya tuh ada apa aja, event.target, current target, apa segala macam. Ini semua udah bisa kita lihat gitu. Apa namanya? Udah bisa kita lihat suggestion-nya karena kita udah memberikan types yang sesuai. Udah sesimpel itu doang. Oke. Sekarang kita udah bisa dengan aman panggil event.target.value gitu. Sehingga kalau kita panggil si set text, kita panggil event.target.value kayak gini. Nah, ini nggak ada error sama sekali. Sedangkan kalau tadi kita nggak tahu isinya event itu apa, atau kita nggak kasih si change event handler ini ke si handle text, oke, lihat. Oke, ini error, ini juga bahkan harusnya kena error karena di sini kita ngasihnya sebuah type any, padahal di sini dia mintanya specifically adalah sebuah string. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita udah tambahin ini, oke, type-nya si change event handler ini, si eventnya udah otomatis kena type juga, yaitu sebuah change event. Jadi di sini si set text-nya ini udah nggak akan kena error juga. Nah, di sini kalau misalkan kita mau ganti juga, oke, apa namanya, tipe datanya adalah sebuah number, bukan sebuah string. Nah, ini bisa juga, oke, dengan adanya event.target.value ini, dengan adanya si type ini, terus eventnya udah kita ketahuan, tipe datanya itu apa, kita itu bisa dapetin suggestion yang lain kan, kayak misalkan event.target.value, kalau kita lihat ternyata ada value as number. Nah, dimana kalau misalnya kita tadi nggak tahu type-nya ini apa, ya kita nggak mungkin tahu bahwa, oh, ada properties-properties yang lain juga. Kayak gitu ya, kita cuma nebak-nebak doang. Nah, itu again adalah kegunaan dari si TypeScript. Dengan kita tahu types dari si variables kita, atau components kita, props kita, apa aja, state kita itu apa, kita jadi lebih memiliki informasi yang lebih gitu. Oke, jadi kita lebih tahu secara pasti kira-kira hal-hal apa aja yang bisa kita akses di dalam, ya, apa namanya, values kita gitu. Kayak contohnya si value as number ini, tadinya gue nggak tahu kalau misalnya kita nggak pakai apa namanya, kita nggak kasih types ini, mungkin kita nggak akan tahu ternyata ada value as number yang akan nge-return input field value kita sebagai number, sehingga dia bisa conform ke state yang bagian sini, di mana dia mintanya adalah sebuah number. Oke, di sini gue cuma ngasih contoh aja, mulai kebanyakan. Tapi anyways, basically kalau kalian mau bikin sebuah text handler atau input handler, oke, kalian bisa di bagian on change-nya ini, daripada kalian harus nge-type si bagian event-nya, kalian bisa nge-type langsung ke function-nya. Kayak gitu. Ini sebenarnya gue jarang lakukan, oke, karena function itu biasanya apa namanya, ya agak jarang aja gue langsung type secara langsung. Tapi dalam case ini,
untuk si on change kita dapetin bahwa dia itu terima sebuah change event handler HTML input element. Ya udah, si function yang kita passing ke sini ya kita kasih type yang sama aja, change event handler HTML input element. Secara otomatis si parameternya itu akan mengikuti types-nya gitu. Nah, sekarang ya udah aman deh. Oke, kalau kita ketik dia akan langsung masuk ke dalam ke si state-nya dan udah nggak ada type error sama sekali. Oke, udah kurang lebih itu aja yang kita akan bahas. Oke, state, props, dan input untuk bagian pertama dari seri ini. Nanti by the way kalau kalian punya usulan lain yang mau gue bahas untuk seri React TypeScript ini, silahkan juga komen di comment section atau DM gue di IG juga. Kadang-kadang gue juga masih cek gitu. Oke, kalau kalian punya usulan-usulan untuk materi-materi lain yang pengen dibahas juga jangan malu-malu untuk komen di comment section. Biasanya itu kebanyakan itu gue tampung dulu karena ya seperti yang kalian tahu gue seorang pemalas upload kayak gitu. Tapi ide-ide itu tetap akan gue store dan gue akan coba untuk lebih lebih aktif lagi untuk responin dan upload dalam bentuk video seri-seri kecil kayak gini. Anyways, semoga berguna untuk kalian seri bagian yang pertama ini. Semua kritik dan saran diterima. Kalau kalian punya keluh kesah tentang format video seperti ini, silakan banget di comment section, sangat-sangat terbuka kayak gitu. Anyways, once again semoga ini berguna untuk kalian dan nanti ditunggu aja untuk episode berikutnya. Ini gue udah siapkan, harusnya nggak akan terlalu lama produce videonya, ngumpulin niatnya yang biasanya lama. Anyways, thank you so much guys for watching. See you guys in the next video. Bye bye.